Apakah sudah terdengar dan kelihatan? Sudah. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Bahasa Indonesia kelas O. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai artikel jurnal pengabdian. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ferry Nisa, yang kedua ada Siva Nurjana, yang ketiga saya sendiri Muhammad Al-Hafian, yang keempat ada Ninda Hana Pratiwi, dan yang kelima ada Selvi Dianita, yang keenam ada Mei Risma Putri, yang ketujuh ada Niki Adinda T, dan yang terakhir, yang kedelapan atau kelompok tambahan yaitu Saudari Anirul Marfuatun. Kemudian mengenai artikel jurnal pengabdian, ciri yang pertama ada ciri umum artikel jurnal pengabdian itu sendiri. Yang pertama fokus pada manfaat masyarakat, di mana hal ini berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada keterlibatan aktif dengan masyarakat atau mengikutsertakan diri secara langsung dalam kehidupan dari isu-isu masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pentingnya partisipasi komunitas. Dalam hal ini kita harus menggambarkan signifikansi kontribusi dan partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Kemudian yang terakhir ada tujuan edukasi dan pendidikan. Hal ini memiliki fokus pada pendidikan dan pengembangan disiplin melalui aktivitas atau program-program tertentu. Kemudian yaitu yang kedua ada ciri khusus artikel jurnal pengabdian. Yang pertama ada pendekatan partisipatif. Hal ini melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua ada pengungkapan konflik kepentingan atau mengakui membuka dialog mengenai konflik serta kepentingan yang mungkin muncul dari suatu konteks. Kemudian yang ketiga ada hasil yang terukur dan terdokumentasi, dalam artian memastikan bahwa pencapaian dan dampak kegiatan dapat diukur secara objektif dan didokumentasikan. Kemudian yang terakhir adalah pelibatan pihak terkait. Dalam hal ini kita harus melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam suatu inisiatif atau proyek. Kemudian materi ketiga yaitu struktur artikel jurnal pengabdian. Yang pertama ada judul atau cover, kemudian ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 2 poin. Yang pertama ada latar belakang dan juga yang kedua ada metodologi pelaksanaan. Kemudian selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan atau bagian pembahasan dari suatu masalah atau solusi. Kemudian ada kesimpulan dan saran terdapat pada bagian penutup. Kemudian sebagai dasar atau acuan ini ada daftar pustaka, dan kemudian yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini berisi tentang foto-foto kegiatan atau hal yang dilakukan di suatu organisasi. Kemudian yang keempat, perbedaan dengan artikel jurnal lainnya yaitu lebih fokus pada pengabdian dan pelayanan masyarakat dan memiliki tujuan utama yaitu memiliki metode pendekatan dan memberikan dampak serta evaluasi kepada audiens dan menghasilkan keluaran yaitu penekanan pada solusi praktis. Kemudian materi terakhir yaitu contoh artikel jurnal pengabdian. Ini kami mengambil dari jurnal unes.ac.id mengenai sosialisasi rencana pelaksanaan pembelajaran pada guru SD di Kota Semarang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.